Nah, baik teman-teman, langsung saja kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah konstitusi di Indonesia. Nah, namun sebelum ke pembahasan mengenai sejarah konstitusi di Indonesia, nah kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari konstitusi itu sendiri. Nah, perlu dipahami bahwasannya konstitusi adalah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Nah, oke teman-teman, langsung saja selanjutnya ke materi inti kita yaitu mengenai sejarah terbentuknya konstitusi di Indonesia. Nah, sejarah terbentuknya suatu konstitusi di Indonesia adalah bagian yang sangat penting dalam perjalanan kemerdekaan bangsa ini. Tentu saja, hal ini mencerminkan proses panjang dan melelahkan untuk bisa menciptakan landasan hukum yang akan memandu negara ini dalam berbagai bidang. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa bagian poin penting dari sejarah lahirnya sebuah konstitusi di Indonesia. Mungkin langsung saja yaitu yang pertama berawal dari menyerahnya Belanda. Nah, proses terbentuknya konstitusi di Indonesia ini dimulai dengan menyerahnya Belanda kepada Jepang pada tahun 1942 selama Perang Dunia Kedua. Nah, penjajah Jepang kemudian menduduki Indonesia selama 3 tahun. Nah, yang kedua yaitu janji kemerdekaan bagi Indonesia. Nah, pada tahun 1944, Perdana Menteri Jepang yaitu Kuniaki Koiso mengumumkan janji kemerdekaan bagi Indonesia yang menjanjikan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang kalah dalam perang. Nah, hal ini memberikan harapan besar bagi rakyat Indonesia yang telah lama menanti kemerdekaan. Nah, yang ketiga yaitu dirintis oleh BPUPKI. Nah, proses pembentukan konstitusi semakin jelas dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita sebut dengan BPUPKI. Nah, jadi BPUPKI memiliki tugas untuk merumuskan dasar negara yang akan diterapkan setelah kemerdekaan. Nah, yang keempat yaitu dibahas oleh Panitia 9. Nah, BPUPKI membentuk sebuah badan kecil yang dikenal sebagai Panitia 9, yang dimana bertugas khusus untuk membahas konstitusi. Nah, mereka bekerja keras untuk merumuskan naskah konstitusi yang akan menjadi landasan bagi Indonesia merdeka. Nah, yang kelima yaitu disahkannya oleh PPKI. Nah, setelah BPUPKI, badan baru dibentuk yang dikenal sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat sebagai PPKI. Nah, jadi PPKI ini melakukan 3 sidang penting yang berakhir dengan penandatanganan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, sejarah terbentuknya konstitusi di Indonesia adalah perjalanan panjang yang mencerminkan semangat perjuangan bangsa ini untuk meraih kemerdekaan dan menentukan nasibnya sendiri. Nah, Undang-Undang 1945 yang merupakan produk dari perjuangan tersebut telah menjadi dasar hukum yang mengatur negara Indonesia hingga saat ini. Nah, konstitusi sebagai piranti kehidupan yang demokratis. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa konstitusi berpesan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara. Maka sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara dan warga negara. Nah, konstitusi merupakan bagian dan penciptaannya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Jika negara yang memilih demokrasi, maka konstitusi demokrasi merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut. Nah, setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri.
Nah, mungkin teman-teman hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah konstitusi di Indonesia. Nah, apabila ada kata-kata yang salah dari ucapan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.